Dari surat An-Nahl yang di situ ayat 125 itu memang metode dakwah atau cara berdakwah itu 3 ya. Jadi bil hikmah ya kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya kan. Yang pertama dengan hikmah, terus wal mau'idotil hasanah. Yang ketiga dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini 3 ini khusus metode dakwah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Bukan kok di situ metode dakwah cuma 3, tidak, banyak ya. Bahkan 10 ya, ada 10 lebih. Jadi jangan lupa ya. Ini lulusan FKI, prodi KPI harus tahu bahwa metode dakwah itu tidak hanya 3 ya. Yang 3 itu hanya di dalam surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan di yang lain-lainnya itu banyak ya, termasuk metode dakwahnya Rasulullah ya. Itu yang garis bawah saya pertama ya. Sekali lagi, metode dakwah tidak cuma 3. Yang 3 itu cuma di dalam surat An-Nahl ayat 125. Nah, yang kedua, peringatan yang kedua. Sekarang itu lagi viral ya di YouTube ya. Para kiai itu membicarakan tentang metode dakwah. Artinya apa? 1, banyak kiai yang bilang dakwah itu bukan profesi. Oke, saya setuju ya. Dalam arti dakwah bukan profesi adalah karena dakwah itu harus lillahi ta'ala, niat syiar Islam. Tetapi mengapa perguruan tinggi kemudian menjadikan dakwah sebagai salah satu profesi, kategori profesi? Karena bagaimanapun juga ya, ini garis bawahnya yang berikutnya, banyak orang yang sama sekali tidak bekerja ya kan, tidak memiliki kegiatan bisnis, tetapi hanya berdakwah. Tapi dengan dakwah itu mereka ekonominya mapan, paham? Ya, maka memasukkannya dalam profesi. Ya, bisa menjadi profesi. Yang ketiga, mengapa kemudian di kaum akademisi memasukkan ya dakwah juga sebagai profesi? Itu adalah dalam rangka membentuk dai yang profesional. Apa? Membentuk dai yang profesional. Artinya apa? Bukan dai yang asbun ya, asal bunyi ya, menafsirkan Al-Qur'an karpe dewe gitu ya. Terus kemudian apa? Memberikan tausiah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang tidak diinginkan oleh para akademisi. Maka kemudian dai masuk pada profesi itu dalam rangka semata-mata membuat dai ya, membuat para dai menjadi betul-betul mengerti apa itu dakwah ya, mengerti bagaimana cara berdakwah ya, mengerti tujuan dakwah ya, paham? Terus kemudian juga bisa berdakwah dan nantinya insya Allah akan berhasil sukses dakwahnya sesuai tujuan dakwah, paham ya? Jadi bukan berarti kemudian mengkomersialkan dakwah ya untuk mencari uang, bukan ya, tetapi dalam rangka membentuk dai yang profesional, dalam arti itu seperti yang tadi saya sampaikan. Oke ya, itu garis bawah dari saya. Nah, sekarang sebelum saya membahas metode dakwah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ya, yang surat An-Nahl kita lewati dulu karena ini mumpung ketemu ya, tidak daring. Saya akan menyampaikan metode ceramah dulu ya. Bagaimana cara ceramah yang baik. Nah, sekali lagi jangan sampai kita memiliki persepsi negatif. Ceramah ya sing penting ceramah, orang nganggo teori bekena. Nah, itu lain ya. Itu adalah yang tidak memakai teori, itu tradisional ya karo lunggu, karo santai nerangna, itu namanya di pesantren misalnya ya, dalam ngajar itu enggak masalah. Tetapi kalau dai ya di panggung pasti harus memiliki strategi-strategi ya dan trik-trik tertentu dalam rangka menarik audien, ya kan? Lah, wong yang datang ribuan dari berbagai kalangan misalnya ya, ada yang kemudian Islam agabangan ya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali Islam, kok tidak memiliki strategi yang jitu untuk menarik pendengar ya,
untuk mendengarkan ceramah kita, ya fatal kan? Kita capek-capek misalnya 3 jam ceramah nggak ada yang mendengarkan ya, bosen ya, atau ditinggal pergi, kan banyak seperti itu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka kemudian di sini ada metode ceramah ya, metode ceramah. Kemudian di sini akan kita sampaikan bagaimana cara berceramah yang baik ya. Sampaian fokus, nanti juga akan ada tugas ceramah ya, video, bikin video. Oke. Jadi sekarang fokus dulu. Nah, sekarang dari metode ceramah dulu ini. Metode ceramah itu disebut juga telling methods ya, atau disebut juga dengan lecturing method. Dalam bahasa Inggrisnya tell ya, to tell. Tell artinya apa? Cerita ya. Ceramah itu bisa dikatakan sebagai metode bercerita, artinya menyampaikan sesuatu ya. Maka di bahasa Inggrisnya itu telling methods ya. Itu pengertian metode ceramah atau telling methods. Nah, ceramah itu sendiri artinya apa? Itu berarti menyampaikan atau menyajikan suatu keterangan ya, atau menyajikan suatu nasihat kepada orang lain ya, dengan cara bercerita atau menyampaikan cerita gitu ya, atau menyampaikan kata-kata ya, kalimat ya, ceramah itu tadi ya. Nah, sekarang tahap penyajiannya. Tahap penyajian metode ceramah itu ada 3 ya. Yaitu pertama di situ ada pembukaan ya. Nah, ceramah itu pembukaan, tidak asal membuka. Kalau ingin ceramahnya bagus ya, 1, pembukaan itu sebaiknya menyampaikan atau memilih tema yang update. Tema yang apa? Update saat itu ya, yang lagi booming, yang lagi viral. 1 ya. Yang kedua, pembukaan itu, dalam pembukaan itu setidaknya mengenalkan diri dengan perkenalan yang membuat mad'u merasa tertarik ya. Misalnya apa? Misalnya cerita tentang kuliah Anda ya. Misalnya, saya itu nggak bain-bain loh di sini. Saya termasuk lulusan dari Kairo gitu misalnya ya. Nah, mengapa? Karena perlu ketika pertama kali kita mengenalkan diri pada audien menjadi tertarik kepada kita, ingin mendengarkan ya. Jadi jangan kewalik malah ngapunten para sadherek, kula senikjane teng mriki mboten saged napa-napa, kula tiyang bodoh, kula nggih mboten sekolah. Lah, enggak masalah. Kalau zaman dulu ya kan, 1 gitu. Kedua, di lingkungan pesantren nggak masalah. Tapi kalau sampean ceramah seperti itu di lingkungan akademisi ya, di lingkungan profesor-profesor, orang pintar, belum apa-apa mereka sudah negatif thinking. Nah, nggak ngapa, kayak mau ngurus sekolah gitu ya. Sudah menganggap kecil. Padahal niat sampean itu tadi hanya tawadu ya, hanya ingin merasa tidak merasa sombong kan gitu ya. Ya. Tuh ya, mengenalkan latar belakang diri sendiri. Yang ketiga, dalam pembukaan kita juga bisa menyampaikan cerita ya. Cerita apa? Ya cerita perjalanan ya. Misalnya sampean itu, saya itu kesini masya Allah baru tahu ada daerah kok seperti ini, masya Allah gitu ya. Misalnya ya, saya itu berangkat ke sing wedon-wedon ya, berangkat tadi dari rumah seperti ratu ya kan, bajunya bagus ya kan, dandan bagus, sepatunya juga bagus, sendalnya bagus ya, artinya gamisnya bagus. Sampai sini masya Allah kayak pembantu gitu ya kan, terus tertarik yuger gitu loh. Jadi kan kenapa kayak pembantu? Ternyata di situ apa, jalannya berlubang, terus jalannya juga berlumpur kan gitu ya, jadi kotor kabeh. Nah kan itu cerita perjalanan. Jadi bisa memakai ini salah satunya ya. Yang keempat,
bisa juga dengan salam yang menarik, suara yang menarik ketika pembukaan lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampean begini, tegak, terus berwibawa gitu ya. Itu mereka akan melihat orang munggah mung panggung ada ledel angah ini ya orang tertarik. Kayak wong ndi sih dendangnya aja undang maning lah gitu ya. Orang mantap, orang mantul ya. Jadi ceramah juga harus mantul ya penampilannya juga ya. Oke. Ini adalah pembukaan ya, tahap pembukaan. Nah, jangan lupa pembukaan ya mesti salam kan, tapi ya juga jangan lebay, ngerti lebay ya, yang kayak itu lomba-lomba dai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nggak penting ya, itu karena kesalahan besar di masyarakat yang di situ para yuri ya, para yuri di lomba dai ya tidak belajar dulu metodologi dakwah ya. Terus kemudian juga ya yang lomba juga begitu. Yang lomba itu nggak tahu metode dakwah. Yang bocah cilik-cilik kan orang tahu kuliah metodologi dakwah ya, tidak tahu metode ceramah. Tiba-tiba dilatih oleh orang yang tidak tahu juga metode ceramah, akhirnya kacau ya. Dan saya mengalami berkali-kali saya disuruh menjadi yuri, saya kalah dengan yuri yang lain ya. Karena apa? Yuri yang lain sudah, yuri kan 3 orang ya, yuri 3 orang, yang 2 sudah memenangkan ini, saya mengalahkan. Kan saya tidak mungkin menang ya kalau nilainya dibagi 3 kan gitu. Nah, nilainya digabung terus dibagi kan. Nah, mengapa begitu? Yang 2 itu tidak tahu metode ceramah, sehingga ujar-ujare anggur sing kayak banyak berjalan ya, terus banyak keras dan sebagainya menang. Itu tidak seperti itu ya. Metode ceramah itu ada metodenya sendiri yang sesuai dengan metodologi dakwah. Nah, ini yang akan saya sampaikan berikutnya ya. 1, pembukaan itu ya menarik, intinya salam pembukaan, kemudian menarik audien untuk mendengarkan ceramah kita ya. Jadi berusaha menarik perhatian. Dan menarik perhatian tadi bisa dengan suara indah ya, terus dengan cerita perjalanan, bisa dengan kisah pendidikan kita, bisa dengan sesuatu yang booming, yang viral gitu ya, yang terjadi. Nah, udah. Yang kedua, sekarang tahap penyajian yang kedua, yaitu di sini maksudnya inti atau materi ya. Materi ceramah, jangan lupa di sini bahwa ceramah itu materinya juga harus disesuaikan ya. Cara penyesuaiannya gimana ya? Ceramah kan banyak orang ya. Ada misalnya 1000 orang. Itu dari berbagai unsur ya kan? Ada pejabatnya, ada akademisinya, maksudnya mungkin di situ ada mahasiswa, ada dosen ya kan? Ada guru ya. Terus kemudian ada pedagang ya kan? Macem-macem yang begitu heterogen, tapi kita mau ceramah kok yang semuanya tertarik. Nah, temanya gimana? Kalau tema pedagang, yang tertarik cuma pedagang, pejabatnya bosan, ya kan? Kalau tema pejabatnya toh yang tertarik, yang lainnya bosan. Nah, ini ingat-ingat, garis bawahnya di sini ambillah tema yang umum. Apa? Tema yang umum, yang semua orang membutuhkan ya. Ini yang dimaksud tema umum. Semua orang membutuhkan, semua orang terkait ya. Nah, semua orang paham. Angel ya. Nah, makanya di sini temanya umum itu yang menyangkut semua orang. Misalnya apa? Coba ada yang mau berpendapat, misalnya tema umum apa? Yang semua orang itu tadi membutuhkan, paham, terkait, apa misalnya tema apa? Hibah boleh, rumah tangga boleh, ya kan? Semuanya kan, semua orang kan perlu itu kan, ngerti itu berumah tangga gitu ya.
Nah, tapi kok tidak sesuai momennya, Bu? Masa Maulid Nabi kok bicara rumah tangga? Lah itu. Kalau di momen-momen seperti itu ya fokus ke itu aja, udah ceritakan bagaimana Rasulullah, hebatnya Rasulullah, ya kan? Nah, semua orang kan butuh. Satu itu. Kedua, kita sudah jelas tidak salah. Artinya kita menyampaikan yang dari Rasulullah, ya. Tidak sekarpe dewek. Tapi ya harus betul yang disampaikan memang Rasulullah seperti itu, tidak ngarang sendiri, ya. Betul-betul dari Al-Hadis dan Al-Qur'an. Jadi tidak boleh dai itu asal ngomong yang kemudian di situ sampai berbohong. Apalagi berbohongnya tentang Rasulullah dan Al-Qur'an. Wis jelas orang bakal mlebu surga malah mlebu neraka, ya kan? Nah, Rasulullah kan mengatakan seperti itu, ya kan? Mengatakannya gimana Rasulullah? Man kadzaba alayya, ya, barang siapa berbohong tentangku, nah, maq'adahu finnar, maka kedudukannya atau tempat duduknya ada di neraka. Itu Rasulullah sendiri bilang begitu. Jadi dai itu nggak seenaknya, ya, semua jadi dai, ya. Pedai pernah melu lomba dai, aksi embosiar jadi dai kabeh sing diomongna salah, utawa cuma nitori tok, ya, nitori nang buku nang apa jebulane salah. Boleh, artinya boleh menyampaikan yang cuma dari Google, ya, dari internet, dari buku, boleh. Tetapi sebelum menyampaikan disensor dulu, diajukan kepada orang yang tahu. Paham, ya? Misalnya ke Ustadz dulu. Ini Pak Ustadz, saya menyampaikan ini sudah betul apa belum, ya? Saya download dari Google. Nah, nanti kan jadi tahu. Jadi nggak bikin kacau gitu loh. Kan selama ini kan banyak sekali, ya, di YouTube, ya. YouTuber ceramah seenaknya, padahal itu menyangkut hukum, ya kan? Tiba-tiba di YouTube ada ceramah bahwa onani itu halal. Ya, nama belum dalik. Onani tahu? Ya, yang mengeluarkan sperma sendiri, ya kan? Halal. Itu priwe sih kok halal, ya? Wong perbuatannya bebas jelas orang halal, ya, karena apa? Logika sendiri, ya. Nah, harus dilihat hadisnya bagaimana, Al-Qur'annya bagaimana, itu, ya. Nah, tuh. Jadi materi, ya. Jadi materi, penyampaian materi jangan lupa. Yang pertama, ya, ambil yang secara umum semua orang terlibat, ya. Kalau di banyak audien, ya, di momen-momen hari besar yang di situ yang datang adalah heterogen. Tapi kalau di majelis taklim boleh nggak seperti itu, ya. Misalnya majelis taklim kan rutinan, ya. Sampean bisa menyampaikan misalnya tentang dagang, tok boleh. Padahal di situ yang datang ya tidak ada yang berdagang. Karena apa? Cuma diomongaken tata cara jual beli di dalam Islam, ya, supaya jual belinya tidak salah, gitu kan? Nah, yang umum lagi di majelis taklim, misalnya apa? Tentang adab bertamu, ya, dan menerima tamu. Ini ketuanya kecil tapi penting loh, ya kan? Karena apa? Di dalam Al-Qur'an sampai bertamu itu diatur, ya. Apalagi di dalam Al-Hadis. Mengapa? Karena memang bertamu itu bisa mendatangkan begitu banyak pahala, tapi juga sebaliknya bisa menimbulkan banyak dosa kalau itu salah, ya kan? Misalnya apa? Saya contohkan, wong tamu kok ijik-ijik mlebu maring kamar, ya kan? Ada loh, di tempatku ada, ya, ngerti-ngerti mlebu blus, lagi ngapa? Ya, maring kamar loh. Ya kalau lagi di kamar enggak itu, ya, mau kamar pribadi kan bisa saja lagi sumuh, nggak berpakaian gitu, ya, nggak berpakaian seperti ini, ya, rapot, atau malah suami istri lagi dengan suami istrinya, kan payah itu adab-adab yang tidak tahu itu orang-orang semacam itu. Lah itu perlu disampaikan, misalnya itu di majelis taklim, ya, atau di orang banyak di pengajian akbar juga boleh, tapi tidak boleh full menyampaikan itu, bukan tidak boleh, sebaiknya. Kenapa? Karena ketika menyampaikan ada bertamu, toko lagi ceramah akbar, ya orang jadi, ya. Jadi model ceramah akbar itu pertama harus umum, kedua yang penting ini, yang penting adalah menyampaikan tauhid, apa? Tauhid, keimanan kepada Allah. Sebab di audien orang umum itu
banyak yang tauhidnya tidak benar, rusak ya. Wis jere salate iya kana butuh, hanya kepadamu aku menyembah, ya kan? Iya karena stain, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tapi dalam kenyataannya dia meminta pertolongan dukun, ya kan? Malah nyantet temannya pejabat gitu ya, malah melet temannya. Lah itu kan tauhid yang tidak benar ya, akidah yang tidak benar. Kalau sudah tauhid lillahi ta'ala hanya kepada Allah, jangan dibumbui dengan kemusyrikan. Nah itu perlu disampaikan ya kalau dalam umum. Jadi materi nomor 1 adalah tauhid ya. Nomor 2 apa? Nomor 2 ya Islam itu sendiri. Tauhid kan iman ya, tentang Islam. Ya rukun Islam itu syahadat, perihal syahadat, sholat, zakat, puasa, ya haji. Itu yang paling penting itu disampaikan ya. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Tapi harus disinggung setiap kali ngaji di pengajian umum. Yang ini yang terkait tauhid dan Islam. Meskipun sedikit ya. Ceramah kan seenaknya sendiri ya, se-enjoy sendiri kalau saya ya. Misalnya maulid Nabi. Dan saya betul-betul menyampaikan, kalau saya menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah ya, supaya orang-orang tahu bahwa Rasulullah itu manusia yang sangat mulia, yang sangat berakhlakul karimah dan sebagainya. Tapi di situ dibumbui dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat. Misalnya apa? Rasulullah itu sangat sayang pada istrinya, sangat menghormati istrinya, ya kan? Sampai memanggil istrinya saja ya Humairah, ya kan? Tapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, orang itu laki-laki ya lebih perhatian sama perempuan lain daripada sama istrinya sendiri. Kalau sama perempuan lain ramah, ya kan? Perhatian, sama istrinya sendiri cuek, ya kan? Ngomongnya juga buruk, kasar, ya kepriwe, kan ora sesuai Rasulullah kan? Itu misalnya. Itu materi ya. Jadi materi penyajian itu seperti itu. Nah, kemudian di sini supaya menarik ya, penyajian itu bisa diselingi ya. Selingannya apa? Jadi misalnya gini, menyampaikan satu dalil. Ini fokus enggak sih? Hah? Jadi kayak main HP sendiri semua. Ke saya dong kuliah, ini kuliah loh ya, orang ngerti. Begitu ditanya, jawabannya pada orang paham ya. Kemarin saya lihat di hasil UTS pada kayak gitu. Berarti dia orang paham kan harus tahu ini yang saya pentingkan mana, nanti jadi untuk jawab benar kan gitu ya. Kalau main HP ya mana bisa kan, orang dengar ya. Kalau nanti nonton YouTube-nya apalagi orang paham mending ya, mau bertemu kayak gini aja sering orang paham ya. Jadi begitu ya. Itu yang materi. Nah, Waalaikumsalam.